Selamat sore pemirsa, kapal feri Mutiara Berkah 1 terbakar di dermaga Indah Kiat di Merak, Banten. Dugaan sementara kapal terbakar akibat truk yang membawa muatan sepeda motor terbakar di dalam kapal. Lebih dari 2 jam petugas gabungan terus berupaya memadamkan api yang membakar kapal feri Mutiara Berkah 1. Petugas mengaku kesulitan memadamkan api di kapal feri dengan rute pelabuhan Merak menuju pelabuhan Panjang Provinsi Lampung tersebut karena kencangnya hembusan angin. Dugaan sementara terjadinya kebakaran akibat truk yang membawa sepeda motor terbakar di dalam kapal feri. Awal api terlihat dari badan truk yang diduga mengalami korsleting di bagian mesin. Data sementara dari pihak pelabuhan, saat kebakaran kapal feri Mutiara Berkah 1 mengangkut 135 unit kendaraan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini upaya pemadaman kebakaran kapal feri Mutiara Berkah 1, saat ini kami sudah terhubung dengan Komandan Lanal Banten, Kolonel Dedi Komarudin. Selamat sore Pak Dedi. Pak Dedi, apakah petugas gabungan sudah berhasil memadamkan api? Baik Mbak, selamat sore Mbak Zakia. Saat ini kita masih terus berupaya. Kita sudah mengerahkan ada 8 unit mobil pemadam kebakaran, kemudian ada 4 unit tugboat atau kapal tunda. Jadi pemadaman ini dilakukan dari sisi darat, kemudian juga dari sisi laut. Sementara seperti dilihat mungkin di belakang saya ini, sisi buritan sudah mulai terlihat padam, hanya dek yang berisi kendaraan sementara ini masih dalam proses pemadaman. Demikian, Mbak. Dalam proses pemadaman api ini, Pak Dedi? Pak Dedi, adakah kendala dalam proses pemadaman ini? Di awal betul kita kesulitan dengan suplai dari air, terutama untuk pemadaman dari sisi darat. Tapi saat ini kita sudah ada beberapa unit truk tangki yang membawa air, termasuk salah satunya dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten untuk menyuplai atau menambah suplai dari mobil-mobil pemadam kebakaran. Sementara kalau dari sisi laut tidak ada masalah karena pemadaman menggunakan air laut. Sekarang sampai saat ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita tangani dan bisa kita padamkan. Baik, Pak Dedi, kemudian apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran? Untuk penyebab kebakaran sendiri sampai saat ini fokus kita pada pemadaman terlebih dahulu, Mbak. Kalau dilihat dari titik api berasal itu berada dari memang di dek atas tempat keberadaan truk-truk diparkirkan atau posisi dek atau tempat parkir yang ada truk. Jadi untuk sementara belum kita bisa pastikan apanya, lebih fokus terlebih dahulu terhadap upaya pemadaman. Baik, Pak Dedi, informasi yang kami terima seluruh penumpang kapal sudah berhasil dievakuasi. Namun apakah ada korban yang mengalami luka-luka akibat kebakaran ini? Dari sejumlah 159 penumpang termasuk di dalamnya kru kapal sudah berhasil kita evakuasi. Ada 5 orang termasuk 1 bayi yang kita rujuk ke Rumah Sakit Krakatau Medika di Kota Cilegon karena mengalami gangguan pernapasan. Tapi sampai sekarang saat ini sudah bisa diatasi dan semua penumpang alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, ini berapa persen dari badan kapal yang terbakar Pak akibat kebakaran ini? Kondisinya sekarang di bagian buritan sampai ke tengah, kemudian kalau dari bagian dek, dari dek atas tempat kendaraan truk-truk tersebut sampai ke atas. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 40-50% dari bagian kapal yang terbakar. 40-50% bagian kapal yang terbakar begitu ya Pak. Selain kapal yang terbakar, muatan apa saja Pak yang ada dalam kapal feri ini Pak? Jadi kapal ini tidak membawa penumpang, Mbak. Jadi membawa truk-truk yang membawa seperti bahan-bahan baku, kemudian bahan-bahan kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Jadi lebih ke arah untuk membawa barang kapal feri ini. Kapal feri untuk membawa barang begitu ya. Jadi tidak membawa orang begitu ya Pak ya. Nah kemudian apa saja dampak dari kebakaran ini khususnya terhadap operasional pelabuhan Pak Dedi? Jadi terminal atau pelabuhan Indah Kiat ini untuk sementara waktu operasionalnya kita hentikan dulu, Mbak. Kemudian kapal-kapal yang di sekitar parameter tempat kapal tersebut
untuk menjaga jarak aman dan supaya tidak terjangkau oleh api, maka kita jauhkan dari parameter. Kemudian kebetulan di sini juga dekat dengan salah satu objek vital nasional, yaitu Pertamina, ada kapal LPG juga yang di Tanjung Sekong. Sudah kita laksanakan preventif dengan melaksanakan penyemprotan di sana, kemudian supaya kita pastikan api tidak sampai menjangkau ke objek nas tadi. Baik, kemudian Pak Dedi terakhir setelah nanti proses pemadaman sudah selesai dilakukan, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya Pak? Baik, setelah pemadaman dilakukan, kita akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, termasuk salah satunya mungkin dengan KNKT dan pihak-pihak stakeholder terkait, apa penyebab kebakaran, kemudian juga kemudian penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan dan seterusnya oleh stakeholder terkait. Dalam hal ini mungkin gabungan antara KNKT, KSOP, kemudian dari polisi, Polda, Polairut, kemudian dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten sendiri. Baik, terima kasih banyak dan Lanal Banten Kolonel Dedi Komarudin sudah bergabung bersama kami di Headline News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.